Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka kita ta'aruf terlebih dahulu. Baik, di sini perkenalkan, nama kakak Rahmi Delvianti. Kakak biasa dipanggil Kak Rahmi. Di sini kakak dari lulusan Universitas Riau, FKIP Undri. Nah, jadi di sini nama kakak itu adalah Kak Rahmi Delvianti. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang fisika. Nah, jadi di sini adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Rahmi. Nah, jadi di sini kita akan belajar yaitu pembelajaran fisika. Nah, sepertinya kalau misalkan adik-adik udah kenal sama kakak, bagaimana kalau misalnya kakak juga ingin kenalan nih sama adik-adik di sini? Oke, mungkin boleh kenalkan dirinya terlebih dahulu, namanya siapa, kemudian dari asal sekolahnya dari mana. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri. Ya, Biasa dipanggil Fakhri atau Fahri. Saya dari SMA Negeri 2 Mandau. Oke, jadi namanya Fakhri dari SMA Negeri 2 Mandau. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi di sini kita akan pelajari materi keseluruhan yaitu tentang listrik statis. Nah, kita akan pelajari materi tentang listrik statis. Oke, di sini ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari. Apa aja? Oke, yang pertama kita akan pelajari itu adalah konsep listrik statis. Nah, dalam konsep ini kita akan pelajari itu sebanyak 15 menit. Setelah kita udah tahu konsep dari listrik statis, kemudian kita akan pelajari itu adalah gaya listrik atau biasa disebut dengan hukum Coulomb. Oke, atau disebut dengan hukum Coulomb. Nah, jadi di sini kita akan pelajari itu selama 20 menit. Di akhir kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Selama 10 menit. Oke, jadi subtopik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang listrik statis dan juga gaya listrik. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita pertama. Pertama, kita akan pelajari tentang konsep listrik statis. Kita akan belajar konsep listrik statis. Oke, pelajaran ini sudah pernah dipelajari itu pada jenjang SMP kelas 9. Di sini kakak akan review kembali. Apakah adik-adik masih ingat materi dari listrik statis? Sebelum kita masuk, kira-kira
Neutron. Neutron. Muatannya apa? Netral. Netral. Kemudian yang ketiga, Elektron. elektron. Tron. Itu muatannya adalah muatan Negatif. negatif. Oke. Setelah kita udah tahu, ketiga ini disebut dengan Muatan. muatan. Berarti aliran-aliran itu berisi Muatan. muatan. Oke, berisi muatan. Nah, kita udah tahu nih arti listrik. Jadi listrik itu adalah aliran. Di dalam listrik itu terdapat aliran-aliran ataupun muatan-muatan yang bergerak. Kira-kira kalau statis, apa itu statis? Kalau statis, ada yang tahu apa itu statis? Kalau misalkan di sini kakak contohkan, adik-adik memegang penggaris, kemudian penggarisnya digosokkan satu arah ke rambut. Ternyata pada saat adik-adik pegang penggaris itu dan dekatkan dengan potongan-potongan kertas, kita kertasnya naik. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kertas yang naik tadi bersifat selamanya atau sementara? Sementara. Oke, jadi statis ini bisa diartikan dia bersifat Sementara. ya. Jadi statis ini dapat kita artikan dia itu bersifat sementara. Nah, jadi statis itu dapat kita artikan sebagai sementara atau dalam keadaan Diam. diam. Setelah kita udah pelajari konsep dari listrik statis, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa, nah di sini kita simpulkan ya, berarti listrik statis nih apa listrik statis berarti artinya? Ada yang bisa simpulkan tadi? Di sini kalau dijelasin bahwa listrik itu adalah aliran, kemudian muatan, kemudian sementara, kemudian diam. Kira-kira disimpulkan listrik statis itu adalah? Oke? Ya, kamu bisa jawab? Listrik statis adalah aliran yang di dalamnya terdapat muatan yang bersifat sementara atau diam. Oke, benar ya. Yeay. Jadi listrik statis itu perlu dipahami ya semuanya. Jadi listrik statis itu adalah aliran listrik yang berisi, aman ya, artinya berisi muatan-muatan yang bersifat sementara atau diam. Nah, ini adalah kesimpulan arti dari listrik statis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Setelah kita tahu konsep dari listrik statis, selanjutnya kita akan masuk ke muatan-muatan bahan. Kita masuk ke muatan-muatan bahan. Muatan bahan. Apa maksudnya muatan bahan? Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ada konsep listrik statis. Nah, seperti apa konsep listrik statis? Tadi kakak udah jelaskan. Apa contohnya tadi? Penggaris dengan kertas. dan rambut. Oke, jadi kita masuk ya. Contohnya, ini adalah harus kalian pahami dan ingat.
Jadi muatan bahan itu yang pertama kita contohkan adalah kaca dengan kain sutra. Pada saat kaca digosokkan dengan kain sutra, berarti kacanya nih yang digosokkan nih dengan kain sutra. Ternyata yang terjadi itu adalah kacanya akan bermuatan positif, sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif. Ini hanya berlaku untuk kaca dan kain sutra, yang dimana kita tahu artinya di sini elektron, berarti elektronnya pindah kemana? Elektron dari mana nih? Dari kain sutra, dari kaca. kaca. Oke, dari kaca, oke, nggak apa-apa ya. Dari kaca akan pindah kemana? Kain sutra, Ke kain sutra. Nah, jadi di sini elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra. Nah, di sini kita tahu tadi kacanya nih yang digosok satu arah ke kain sutra. Tapi ternyata kacanya yang malah positif. Tapi ini hanya berlaku untuk kain sutra dan kaca. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua tadi kita gunakan apa, Bang? penggaris. Ya, penggaris. Ini kita gunakan penggarisnya bukan penggaris besi ya, tetapi penggaris plastik atau pista plastik. Nah, jadi di sini dengan Rambut. ya. Nah, jadi cara membacanya itu adalah penggaris sebagai medianya dan rambut yang ibaratnya. Nah, jadi di sini penggaris itu akan bermuatan Negatif. sedangkan rambut akan kelebihan muatan positif, yang artinya elektron itu nih, elektron dari mana nih? Rambut. Oke, rambut berpindah kemana? Ke penggaris. Ke penggaris. Oke. Ini adalah konsep dari muatan bahan. Jadi, yang dikecualikan itu hanyalah kaca. Kalau yang lainnya itu tetap, yang di depannya itu akan bermuatan negatif. Nah, jadi di sini kita udah dapat ya contohnya. Mungkin kita kasih satu contoh lagi lah ya. Jadi, contoh yang ketiga itu adalah Balon. dengan Rambut. Oke, untuk balon dan rambut ini nantinya balon itu akan bermuatan negatif. Balon akan bermuatan negatif dan di sini ada rambut muatannya apa? Positif. Positif. Jadi kita simpulkan elektronnya bagaimana? Elektron dari rambut berpindah kemana? Ke balon. Ke balon. Nah, ini ya, jadi elektron dari rambut akan berpindah ke balon. Ini adalah muatan bahan yang harus adik-adik pahami. Sebenarnya masih ada contoh-contoh yang lain, tapi ini sebagai pengingat adik-adik untuk konsep dari listrik statis. Dapat dipahami? Dapat. Oke, kita masuk ya. Oke, ini adalah konsep dari listrik statis. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar itu tentang gaya. Gaya listrik. Nah, gaya listrik
dengan hukum Coulomb. Nah, jadi gaya listrik ini disebut dengan hukum Coulomb. Kira-kira ada yang masih ingat bagaimana bunyi dari hukum Coulomb? Ada yang masih ingat konsep dasar dari gaya listrik? Ada yang ingat? Fakri, masih ingat? Lupa Kak. Lupa. Oke. Jadi konsep dari gaya listrik ini kakak kasih nih clue-nya, itu adalah konsep rumusnya terlebih dahulu. Mungkin kalian di sini coba lihat apa ya kira-kira. Jadi gaya listrik ini mempunyai konsep rumus, itu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Ini adalah konsep dari gaya listrik. Ada yang bisa simpulkan bagaimana bunyi dari gaya listrik? Tidak ada Kak. Lupa? Pada lupa? Lupa. Oke, jadi di sini kita akan pelajari itu bunyinya adalah gaya listrik sebanding dengan muatan-muatan gaya listrik itu dia sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan apa? Dengan jarak dikuadratkan. Dikuadrat. Nah, ini adalah konsep dari gaya listrik. Sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini kita harus tahu apa aja satuan dan apa arti dari rumus dari gaya listrik. Yuk, F itu apa berarti? Gaya listrik. Apa satuannya? Newton. Kalau K berarti? Konstanta. Oke, konstanta. Konstanta listrik. Apa satu? Nah, konstanta listrik ini mempunyai yang namanya ketetapan. Berapa nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Oke, benar. Nah, sekarang kita tahu nih konstanta listrik. Di sini juga ada yang namanya Q. Apa itu Q? Muatan. Apa satuannya? Coulomb. Nah, kemudian ada R. R itu apa? Jarak. Satuannya adalah Meter. Nah, ini adalah satuan dan juga keterangan dari rumus gaya listrik yang harus kalian pahami. Nah, jadi di sini di dalam soal nantinya itu tidak akan mungkin kalian temukan soal yang langsung Q-nya itu dalam Coulomb dan juga jaraknya dalam meter. Itu jarang sekali. Karena nantinya kalian itu akan diajak untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana? Jadi di sini kakak akan kasih kalian pengingat ya. Jadi di sini kalian harus remember ya. Nah, remember apa nih kak? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Nantinya di muatan itu tidak langsung dalam Coulomb. Ada yang dalam mili Coulomb. Berarti kalian harus ubah jadi 10 pangkat min 3. Kalau dia mikro Coulomb, berarti kalian harus ubah jadi 10
pangkat min 6 Coulomb. Dan kalau dia nano Coulomb, berarti kalian harus ubah jadi 10 pangkat min 9 Coulomb. Sedangkan pico Coulomb itu kalian adalah 10 pangkat min 12 Coulomb. Nah, ini yang harus kalian ingat. Konsep dari muatan. Nah, ini adalah konsep dari muatan. Oke. Nantinya kalau jaraknya dari sentimeter ke meter, mungkin kalian udah ingat ya, itu tanggal kilometer. Nah, itu harus diingat karena nantinya itu bakal banyak di contoh soal ataupun soal yang akan kita pelajari. Oke, kita mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi udah tahu nih, nanti kalau misalkan di sini, nanti kakak uji ya. Kalau misalkan di sini kalian dikasih soalnya itu ada 6 mikrocoulomb, berarti harus diubah jadi coulomb. Jadinya gimana pengerjaannya? 6 dikali 10 kan. Oke. Jadi pengerjaannya itu hanya dikalikan dengan nilai yang sudah menjadi ketetapan. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar lebih paham. Kita buat di sini contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Terdapat dua muatan plus 4 mikrocoulomb dan minus 9 mikrocoulomb berjarak 20 cm. Berapakah gaya listrik yang dihasilkan muatan tersebut? Oke, coba perhatikan contoh soal di depan. Terdapat dua muatan plus 4 mikrocoulomb dan minus 9 mikrocoulomb yang berjarak 20 cm. Berapakah gaya listrik yang dihasilkan muatan tersebut? Maka pertama dalam pengerjaan soal fisika itu adalah dibuat, diketahui dan juga ditanya. Jadi yang pertama kita buat dulu di sini diketahui. Apa aja yang diketahui berarti? Muatan Q1 sebesar plus 4 mikrocoulomb. Kemudian yang Q2-nya berapa? Minus 9 mikrocoulomb. Jaraknya 20 cm. Apa yang ditanya kira-kira? F. Oke, yang ditanya adalah F. Kira-kira ada yang harus kita ubah? Ada. Oke, berarti kita ubah terlebih dahulu itu adalah muatan dan jaraknya. Ini jadi apa? 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Oke, kalau ini 9 kali 10 pangkat min 6. 9 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Oke, di sini tadi kakak belum jelasin karena emang sengaja pada saat contoh soal. Kalau nantinya kalian itu dikasih muatannya ada positif, ada negatifnya. Negatifnya jangan dimasukkan ke dalam rumus.
menentukan arah. Oke, dapat dipahami? Berarti tanda plus minus itu hanya menentukan arah. Oke, kita udah tahu ya. Berarti di sini jadinya 9, bukan minus 9. Di sini apa lagi? Kalau 20 cm jadi Meter. jadi meter berapa? 0,2 meter, atau kita sebut dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 meter, biar sama. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Berarti kita dapatkan F sama dengan apa rumusnya? K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R kuadrat. Oke, berapa nilai K? 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, kemudian nilai Q2, Q1, 4 dikali 10 pangkat min 6. Q2. 9 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kemudian kita bagi dengan jaraknya. Berapa jaraknya? 2 dikali 10 pangkat min 1 Di kuadrat. kuadrat. Oke, pengerjaan soal seperti ini mungkin ada beberapa yang bingung, tapi di sini kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, seperti apa? Jadi di sini yang ini kita dahulukan. Nah, kita dahulukan seperti apa? Jadi kita buat di sini adalah 9 dikali 4 dikali 9. Nah, 10 pangkatnya. Pangkatnya itu kita gunakan adalah konsep dari A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti di sini A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikali pangkatnya akan ditambah. Berarti di sini berapa? Min 6 tambah min 6? Min 12. Min 12 tambah 9. Min 3. Oke, berarti di sini 10 pangkat minus 3. Dibagi 2 kali 2? 4. Nah, kalau pangkatnya seperti ini, jadi ini ada dikali. Berarti ini A pangkat M dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi di sini 10 pangkat minus 2. Apa kira-kira yang bisa kita coret? 4 sama 4. 9 kali 9 berapa? 81 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang minus 2 berapa? Min 1. 81 kali 10 pangkat minus 1 Newton, atau kita samakan dengan 8,1 Newton. Nah, tadi kita tahu bahwa tanda plus dan negatif itu hanya menentukan arah. Nah, kira-kira arahnya kemana? Ke positif. Ke positif, yaitu muatan 4 mikrocoulomb. Jadi kalau bisa ditanya arahnya kemana? Berarti arahnya adalah menuju muatan plus 4 mikrocoulomb. Oke, sampai di sini paham? Kakak. Oke, kita udah pelajari contoh soalnya. Jadi di sini setelah kalian udah tahu nih, mungkin pahamnya masih melihat aja. Sekarang kakak akan ajak kalian untuk mengerjakan satu soal. Oke, kita ajak nih mengerjakan satu soal. Oke, nanti kakak akan tunjuk acak. Dua buah buah masing-masing bernilai plus 4 mikrocoulomb. Min 6 dan 12.
Jadi ada dua muatan yang masing-masing muatannya itu 6 mikrocoulomb dan 12 mikrocoulomb. Di sini dia terpisah sejauh, ya, terpisah sejauh 30 cm. Berapakah besar gaya Coulomb dan arah muatan tersebut? Oke. Di sini ada soal yang telah kakak berikan. Tadi kakak udah kasih satu contoh. Di sini kakak akan uji kalian untuk ngerjain satu soal. Nah, mungkin boleh dikerjakan dulu di bukunya masing-masing. Kakak kasih waktu 5 menit pengerjaan. Kerjakan di bukunya masing-masing. Nanti kakak periksa. Nanti kakak tunjuk siapa yang akan menjelaskan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ada kesulitan, Sakti? Tidak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, boleh dikerjakan ya. Waktunya terus berjalan. Kalau ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Apa langkah pertama berarti kita harus buat Diketahui. kemudian kita Ditanya. baru kita kerjakan. Oke. Oke, udah siap semua? Sudah. Oke, di sini kakak akan tunjuk satu orang untuk mengerjakan soal yang telah kakak berikan. Oke. Oke, kamu Fakri kerjakan soal yang ada di papan tulis. Silakan. Ini nggak bisa nolak ya, karena tadi kakak udah tanya. Kalau belum paham silakan ditanya. Kalau udah paham berarti kalian udah bisa menjawab. Silakan dikerjakan. Semuanya perhatikan ya apa yang sudah Fakri jawab di depan. Ya. Yang lainnya perhatikan ya, nggak ada yang main HP selama pembelajaran. Dilarang main HP atau HP-nya kakak ambil. Nanti dibandingkan sama jawaban yang udah kalian buat.
Siap. Udah siap? Oke. Kita bahas sama-sama apakah sudah benar jawaban dari Fakri. Oke, terima kasih Fakri. Beri tepuk tangan. Oke, jatuh ya. Oke, terima kasih Fakri. Kita akan bahas. Di sini ada dua buah muatan yang mana masing-masing itu bernilai minus 6 mikrocoulomb dan juga 12 mikrocoulomb. Dan dia terpisah sejauh 30 cm. Nah, berapakah besar gaya coulomb dan arah muatan tersebut? Oke, di sini berarti Q1-nya berapa? Minus 6 mikrocoulomb. Nah, pembuatan mikro itu dia harus seperti ini ya. Nah, nih, bukan M. Kalau M beda lagi nanti. Nah, jadi di sini jadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 6. Tanda minusnya hilang karena hanya menentukan arah. Nah, ini benar ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, ini 12 kali 10 pangkat min 6. Benar. Nah, sentimeter per meter jadi 3 kali 10 pangkat minus 1. Kita masuk ke rumus. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, di sini 9, 6, 12 minus 10 pangkat min 3. Nah, ini 9 kali 10 pangkat min 2. 9-nya dicoret jadi 72 kali 10 pangkat min 1. Atau sama dengan berapa? 7,2 Newton. Oke, jawabannya sudah benar. Apa yang kurang kira-kira? Nah, yang kurang itu adalah di sini kita tanyakan adalah mana arah muatannya. Oke, berarti arahnya kemana? Jawabannya positif. Positif. Berarti jawabannya kemana? Arah 12 mikrocoulomb. muatan menuju 12 Mikrocoulomb. mikrocoulomb. Nah, oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, sepertinya sudah paham semuanya. Sebelum kita beri kesimpulan, Anda semua atau adik-adik kakak semua di sini, silakan dicatat materinya. Kakak kasih waktu 5 menit semuanya atau 10 menit harus dicatat. Karena dengan kalian mencatat materi itu akan membuat kalian lebih paham. Nah, jadi sebagai bukti juga kalau kalian itu memang benar-benar belajar di sini, bukan main-main. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kesimpulan. Sudah siap? Udah. Oke, sudah siap ya. Fakri boleh dihapus terlebih dahulu papan tulisnya. Oke, kita minta tolong Fakri ya untuk menghapus papan tulis. Nah, bagian ini aja dihapus dulu ya. Kita akan simpulkan apa pembelajaran kita hari ini sebelum kita pulang. Oke, terima kasih Fakri. Nah, jadi di sini kita tiba ke terakhir ya, atau tiba ke penutupan. Itu di sini kita akan simpulkan. Sebenarnya masih untuk pembelajaran gaya listrik ini masih banyak ataupun masih panjang. Nantinya itu akan kita pelajari arahnya bagaimana. Ini masih dasarnya. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya tentang gaya listrik dan juga medan listrik. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi konsep listrik dan juga gaya listrik? Apa aja nih? Yang pertama, kira-kira apa? Ayo. Listrik statis itu apa tadi yang kita dapat simpulkan? Bersifat sementara. Bersifat Sementara. Oke, bersifat sementara.
di atom. Apa aja tadi muatannya? Proton Proton atau muatan positif, kemudian neutron neutron atau muatan netral, netral. Nah, tadi kita buat ya. Di sini ada elektron elektron atau negatif. negatif. Nah, kita udah tahu nih listrik statis itu apa, jenis muatannya, dan juga di sini kita pelajari tentang gaya listrik. Gaya listrik itu gimana dia hubungannya dengan muatan? Nah, listrik itu berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jarak dikuadrat. jarak dikuadratkan. Oke. Nah, kira-kira apa lagi konsepnya? Kita simpulkan bahwa di gaya listrik itu tanda tidak gaya listrik tanda plus dan minus hanya Penentu arah. menentukan arah. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan pelajari tentang gaya listrik itu arahnya ke kiri, ke kanan, lalu apakah hubungan gaya dan jarak. Jadi kita tahu bahwa hubungan gaya dan jarak itu berbanding terbalik. Berarti semakin besar gayanya, maka jaraknya akan semakin kecil. Semakin kecil gayanya, maka jaraknya akan semakin besar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangannya. Tidak. Oke, terima kasih adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita. Di sini kakak mohon maaf jika kakak ada salah ataupun salah perbuatan dan juga sikap kepada adik-adik. Semoga bisa dapat dipahami pembelajaran kita hari ini dan semoga kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik boleh dipersilakan pulang ya. Hati-hati ya. Ya, Kak. Udah pulang lagi.